Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran Ibu hari ini, yaitu dengan buku sini mengenai akuntansi dasar ya. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai ayat jurnal penyesuaian ya. Sebelumnya kita sudah melalui membuat jurnal, kemudian memposting buku besar. Nah, sebelum kita masuk ke laporan keuangan, marilah kita perdalam dulu mengenai jurnal penyesuaian. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jurnal penyesuaian. Simak baik-baik materi Ibu hari ini ya. Ya, kita ketemu lagi mengenai jurnal penyesuaian ya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, kenapa sih kita perlu adanya jurnal penyesuaian? Nah, jurnal penyesuaian itu dibuat itu agar kita mengetahui akun-akun mana saja yang perlu dicatat atau yang kira-kiranya seperlunya yang belum sesuai dengan akun-akun atau jurnal-jurnal sebelumnya ya. Lalu kalau misalnya jurnal penyesuaian seperti itu, mengapa dibuat seperti itu? Maka apa sih jurnal penyesuaian itu? Nah, jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang memang kita buat untuk menyesuaikan akun-akun yang memang belum sesuai ya dengan selama satu periode tertentu ya. Itu adalah mengenai jurnal penyesuaian. Lalu apa fungsi jurnal penyesuaian? Nah, fungsi jurnal penyesuaiannya yaitu yang pertama adalah mengenai menerapkan catatan akun buku besar dalam selama satu periode ya. Yang kedua yaitu menghitung antara pendapatan dan beban. Kemudian yang ketiga adalah memisahkan antara beban yang masih belum dibayar dan beban yang sudah dibayar. Kemudian yang kedua adalah yang keempat memisahkan pendapatan mana yang sudah menjadi hak dan yang belum menjadi hak. Nah, itu adalah fungsi jurnalnya. Lalu apa saja sih akun-akun yang kita perlukan? Nah, akun-akun yang pertama adalah pemakaian perlengkapan. Yang kedua adalah penyusutan aktiva tetap. Yang ketiga adalah mengenai utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Yang keempat itu adalah mengenai beban dibayar di muka. Yang kelima adalah mengenai utang pendapatan. Yang keenam adalah pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketujuh adalah kerugian piutang atau piutang tak tertagih. Yang kedelapan mengenai kesalahan catatan atau koreksi kesalahan. Nah ya, yuk kita bahas satu-satu, yaitu mengenai pemakaian perlengkapan ya. Harus hati-hati, pemakaian perlengkapan di situ adalah memakai, bukan yang tersisa. Jadi di situ seandainya kalau kalian menemukan contohnya, misalnya di situ ada pemakaian yang perlengkapan dipakai sebesar Rp5.200.000 ya. Kemudian berapa jurnal yang dibuat adalah pemakaian yang dipakai, hati-hati. Pemakaian berarti kita membuat akunnya adalah nilainya sesuai dengan yang ada di atas angkanya. Misal tadi 5.200.000, maka kita buat Rp5.200.000. Lalu bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit dengan angka berapa yang dipakai. Tetapi seandainya kalau di soal situ ada perlengkapan yang tersisa berapa? Misalnya yang tersisa adalah Rp300.000. Di situ kalian lihat dulu neraca saldo sebelumnya berapa. Misalnya neraca saldo sebelumnya adalah 3 juta, maka yang tersisa adalah 300.000. Maka 3 juta dikurangi 300.000 itu berapa? Ya, sekitar berarti Rp2.700.000. Itulah yang terpakainya. Jadi yang di jurnal angkanya adalah dari neraca saldo dikurangi dengan yang tersisanya berapa? Maka 3 juta dikurangi Rp300.000. Maka akun yang dibuat atau akun yang dicatat adalah Rp2.700.000 di debit dan kredit. Ya, yang kedua adalah penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap, hati-hati. Aktiva tetap itu ada kendaraan, ada bangunan, ada gedung, kemudian ada tanah dan lain sebagainya ya. Lalu apa saja jurnalnya? Nah, jurnalnya adalah biasanya penyusutan aktiva tetap ya dan akumulasi penyusutan aktiva tetap.
apa Bu yang dicatat? Nah, itu sesuai dengan rumus-rumus dalam penyusunan aktifat tetap yang akan kita bahas nanti ya. Kemudian utang beban yang masih harus dibayar. Misal, kalian masih punya utang gaji yang belum harus kalian bayar untuk karyawan kalian, maka kalian harus membayar. Misalnya jadinya beban gaji dengan utang gaji, itu jurnalnya. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima. Nah, disitu kan harus lihat dulu berapa pendapatan yang belum kalian terima ya. Misalnya pendapatan masih harus diterima dengan kas atau maaf kas dengan pendapatannya masih harus diterima, atau pendapatannya masih harus diterima dengan piutang pendapatan. Kemudian yang berikutnya adalah biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka misalnya lagi adalah biaya dibayar di muka dengan kas, atau tergantung dari posisinya di mana di situ ya, menggunakan metode apa ya. Kemudian mengenai utang pendapatan. Pendapatan itu pendapatan apa saja yang belum kalian bayar atau yang belum kalian nikmati, atau sebaliknya ya. Kemudian mengenai kerugian piutang, itu berhubungan dengan piutang tak tertagih. Kemudian kesalahan catatan ini seandainya kalau kalian salah dalam pencatatannya. Lebih jelasnya nanti kita akan belajar mengenai perhitungan-perhitungan mengenai jurnal penyesuaian ya setelah video pembelajaran berikutnya. Ya, simak baik-baik untuk pelajaran berikutnya ya. Terima kasih untuk pembelajaran Ibu hari ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.